Nama saya Melanie Aik dari kelas C, NIM 236111108. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat IPA. Sebelum kita masuk ke materinya, kita mengenal terlebih dahulu peta konsep. Ini peta konsepnya hakikat IPA. Hakikat IPA mengetahui arti IPA. Pembagian hakikat IPA ada 3, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai produk dibagi menjadi 3, yaitu fakta IPA, konsep IPA, prinsip IPA. Prinsip IPA dibagi menjadi 2, yaitu hukum IPA dan teori ilmiah. Mengetahui arti IPA, yaitu istilah IPS mengetahui arti IPA, yaitu istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan kata mengetahui arti IPA. Arti IPA yaitu istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. IPA sebagai produk yaitu kumpulan kegiatan hasil dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. IPA sebagai sikap ilmiah adalah proses IPA mengandung berbagai cara dan mengandung sikap dan cara berpikir. Fakta IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang terjadi. Konsep IPA merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungan satu dengan yang lainnya. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif, tetapi mengalami pengujian yang lebih keras. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Ini teori belajarnya, dan sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu peta konsepnya. Pertama, pengertian teori belajar Piaget, teori belajar Brunner, dan teori belajar Gagne. Pengertian teori belajar adalah suatu proses di mana seorang individu berubah perilakunya sebagai akibat pengalamannya. Belajar memiliki 3 ciri pokok. Yang pertama proses, yang kedua perubahan perilaku, dan yang ketiga pengalaman. Teori belajar Piaget. Teori belajar Piaget yaitu Piaget memiliki nama lengkap Jean Piaget, ia terlahir di Swiss. Piaget memiliki ketertarikan pada berbagai struktur makhluk hidup sejak kecil. Ada 4 tahapan perkembangan anak. Yang pertama, tahapan sensori motor, yang kedua tahapan operasional, yang ketiga tahapan operasional konkret, dan yang keempat tahap operasional formal. Yang ketiga teori belajar Brunner. Brunner merupakan salah seorang ahli psikolog perkembangan dan ahli belajar kognitif. Yang keempat teori belajar Gagne. Gagne adalah teori belajar Gagne. Gagne adalah tokoh psikolog teori belajar yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang memungkinkan seorang individu berubah tingkah lakunya cukup cepat. Taksonomi dalam pembelajaran IPSD. Ini peta konsepnya. Pengertian taksonomi Bloom, klasifikasi taksonomi Bloom, langkah-langkah menerapkan taksonomi, kategori dalam dimensi pengetahuan kognitif. Klasifikasi taksonomi Bloom dibagi menjadi 3. Yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pengertian taksonomi Bloom merupakan
teori pembelajaran yang digunakan dalam bidang pendidikan. Klasifikasi taksonomi Bloom yaitu taksonomi dalam program pendidikan merupakan suatu proses yang mengubah tingkah laku peserta didik melalui mata pelajaran yang sedang dipelajari. Yang berikut langkah-langkah menerapkan taksonomi Bloom. Langkah-langkah dalam menerapkan taksonomi Bloom dalam pembelajaran, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, membuat perencanaan sebelum melaksanakan tugas utama. Ketiga, mengaplikasikan taksonomi Bloom pada learning objektif. Berikut kategori dalam dimensi pengetahuan kognitif. Yang pertama, mengingat atau mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Yang kedua, memahami atau mengkonstruk makna dari materi pembelajaran. Yang ketiga, mengaplikasikan atau menerapkan. Yang keempat, menganalisis atau membaca-bacakan materi. Dan yang kelima, mengevaluasi atau mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Klasifikasi taksonomi Bloom dibagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif merupakan ranah kognitif berasal dari kata cognition yang dapat disamakan dengan knowing yang memiliki arti pengetahuan. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif diperoleh dari suatu proses dan hasil belajar yang menekankan pada bagaimana peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku di dalam lingkungannya. Yang kedua, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik sebagai proses dan hasil belajar peserta didik yang merupakan pembelajaran pengalaman untuk terampil mengerjakan sesuatu dengan menggunakan materi yang dimiliki peserta didik. Klasifikasi taksonomi Bloom dibagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berasal dari kata cognition yang dapat disamakan dengan knowing yang memiliki arti mengetahui. Ranah afektif diperoleh dari suatu proses dan hasil belajar yang menekankan bagaimana peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku di dalam lingkungannya. Yang terakhir, kompetensi abad 21, dan ini peta konsepnya. Kompetensi guru abad 21 dibagi menjadi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan mengelola pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Secara umum kompetensi inti pedagogik yang pertama menguasai karakteristik, yang kedua menguasai teori belajar, yang ketiga mengembangkan kurikulum, yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yang kelima manfaati. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, aktif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan
Kompetensi sosial merupakan berkenaan dengan kemampuan pendidik kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi. Yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran. Yang terakhir, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik sebagai proses dan hasil belajar peserta didik yang merupakan pemberian pengalaman untuk terampil mengerjakan sesuatu dengan menggunakan motor yang dimiliki peserta didik. Yang berikut, pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 mengetahui konsep pembelajaran abad 21, karakteristik guru abad 21, dan model pembelajaran abad 21. Konsep pembelajaran abad 21. Konsep pembelajaran abad 21 menggunakan ambisi yang pertama, yang bernama ethical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan. Yang kedua creativity. Yang kedua creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Yang ketiga collaboration atau kerjasama. Yang keempat communication atau komunikasi. Yang kedua, karakteristik abad 21. Ada 7 karakteristik yang dimiliki guru pada pembelajaran abad 21. Yang pertama, lifelong learning. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Yang keempat, reflektif. Yang kelima, kolaboratif. Yang keenam, menerapkan student center. Yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi. Yang berikut model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21 yang pertama, student center atau pembelajaran dipusat pada siswa. Yang kedua, discover learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga, flipped classroom. Metode ini adalah pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran.